حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Salat Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Falah Surabaya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dan setiap kali kita memasuki hari baru, yaitu hari ini hari apa, Pak? Hari Sabtu ya. Maka sebenarnya kita seperti memasuki ruang kelas ujian. Nah, kalau dulu kita pernah masuk ke ruang kelas ujian, mungkin yang paling ditakuti dari kita semua adalah angka merah. Apa itu angka merah, Pak? Nilai rapot merah gitu ya. Pertanyaannya adalah ketika kita pernah mengalami hasil ujian kita itu banyak angka merahnya, atau mungkin teman kita banyak angka merahnya, kira-kira sebabnya apa? Sebabnya dia adalah tidak belajar, ya kan? Atau kurang belajar, banyak mainnya daripada serius belajarnya. Karena untuk bisa menjawab ujian dengan baik, maka seorang muslim harus banyak sering belajar. Dan kita setiap hari itu memasuki ruang kelas ujian. Pertanyaannya adalah apakah kita ini adalah seorang hamba yang senang belajar? Karenanya belajar itu menjadi sebuah kewajiban dari agama kita untuk setiap seorang muslim, gitu ya. Dan derajat kita ditentukan oleh kualitas hasil belajar kita. Nabi Adam alaihissalam kenapa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh makhluknya untuk menjadi khalifah fil ard? Sebabnya adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Karena Nabi Adam diberikan ilmu yang melebihi malaikat, melebihi iblis, dan sebagainya. Dan karena itu ketika kenapa banyak orang di kehidupan ini gagal di dalam melaksanakan ujian? Sebabnya adalah dia kurang belajar. Karenanya alhamdulillah pagi hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di majelis ilmu, dan majelis ilmu atau belajar itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai jalan menuju surga. Maka kalau kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, berarti hari ini kita berada di jalan yang benar, yaitu jalan menuju surga. Walaupun kita berada di jalan darmu, tapi yang benar adalah kita berada di jalan menuju surga. Orang yang kalau sudah berada di jalan menuju surga, kira-kira nyampe nggak ke surga? Insya Allah nyampe. Tapi kalau orang tidak berada di jalan menuju surga, ya, susah nyampenya. Karenanya kita bersyukur setiap kali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majelis ilmu, itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebut jalan menuju surga. Dan karenanya kalau terhadap orang diberikan karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda Allah memberi kebaikan kepada orang tersebut. Makanya hati-hati kalau kita ketemu dengan orang yang ahli ilmu, orang yang alim gitu ya. Walaupun mungkin beda pandangan dengan sampean, jangan hati-hati untuk mencacinya. Apa sebabnya? Orang tersebut telah Allah beri kebaikan. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa Allah menghendaki kebaikan,
apa namanya? Barang siapa Allah menghendaki kebaikan kepada dirinya, yufaqihu fiddin, orang tersebut dipahamkan agama. Kita misalnya ketemu seorang alim, ahli ibadah, artinya dia menjaga agamanya, tapi hanya berbeda dengan kita sedikit pandangan. Kalau orang alim berbeda, itu berarti ada kemungkinan ilmu yang belum sampai kepada kita, tapi sampai kepada dia gitu loh. Makanya kadang-kadang perlu hati-hati, terutama anak muda yang baru belajar 1-2 hari lantas menyalahkan orang yang sudah belajar puluhan tahun di pesantren, kemudian di mana. Hati-hati. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan tanda kebaikan kepada orang tersebut. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah berikan dia kepahaman agama. Karenanya kalau di dalam kelas ujian itu ada yang gagal karena dia malas belajar, banyak mainnya, lalu nilai rapotnya banyak merahnya, maka kita juga di setiap hari kita diuji. Pertanyaannya, apakah kita sudah lulus atau tidak? Maka sebenarnya jawaban ujiannya cuma satu, tapi soalnya nanti ada 4 soal ujiannya. Sebagian sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya. Jawaban ujian itu cuma satu. Apa kira-kira Pak jawabannya? Dari soal-soal yang Allah berikan kepada kita. Jawabannya cuma satu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin melihat cara kita beramal. Setiap saat, setiap hari. Dari berbagai bentuk macam ujian yang Allah berikan, Allah cuma ingin melihat cara dia merespon ujian tersebut dalam bentuk amal. Gitu ya. Makanya dulu pernah kita bahas orientasi hidup kita setiap hari kan cuma beramal, Pak. Ya, beramal. Saya ini tadi malam dari Bojonegoro, ini baru nyampe jam 3. Ya hanya untuk menghadiri jenengan ini. Habis ini balik lagi ke sana. Kenapa? Karena ini penting menurut saya. Nah, saya bilang bahwa di Bojonegoro ini ada pesantren, ada orang muslimin kaya membangun pesantren. Kita bantu dari sisi pengelolaannya. Saya bilang, ada orang ingin masuk surga dengan hartanya. Lalu dia bangun pesantren. Kemudian kita yang hadir di sini para guru sebenarnya juga sama-sama ingin masuk surga. Di sini kita numpang ingin masuk surga dengan menjadi abdi dan menjadi guru di pesantren. Maka tujuan kita adalah amal pada akhirnya. Nah, pertanyaannya setiap kita, kadang kita ini merasa nggak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang merasa diuji nggak? Gitu. Belum tentu. Yang disebut diuji itu kalau tetangga saya ke rumah sakit, itu baru diuji gitu ya. Terus apalagi? Ada kena musibah itu baru disebut diuji. Itu baru satu soal ujian yang sedang mereka alami. Yaitu namanya soal ujian musibah. Gitu ya. Kita ada 4 soal ujian yang Allah berikan setiap hari. Tidak setiap hari ya. Yang Allah berikan setiap hari minimal 2 soal ujian. Minimal. Atau 3 soal ujian. Setiap hari. Tapi kadang-kadang 4 soal ujian. Soal ujian yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini setiap hari menghadapi soal ujian dari Allah yang bernama perintah Allah yang berupa hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, terhadap perintah Allah ini lulus nggak kita setiap hari? Belum tentu. Perintah ujian. Misalnya begini. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qulu linnasi husna. Terhadap manusia itu nggak pandang bulu, Pak. Mau dia muslim, kafir, nggak pandang bulu. Mau dia ahli maksiat, mau dia orang baik atau orang buruk, nggak pandang bulu. Allah cuma berkata, wa qulu linnasi husna. Berkatalah baik kepada manusia. Pertanyaannya, untuk melaksanakan perintah ini udah lulus nggak? Kadang lulus, kadang tidak. Atau kita praktekkan dalam kepada yang lebih dekat. Orang yang paling sering kita temui. Siapa Pak yang paling sering kita temui? Keluarga. Kira-kira untuk mereka manusia kan juga kan ya? Kan gitu ya. Lalu masuk dalam perintah ini. Nanti ada perintah yang lebih spesifik. Misalnya.
perintah Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga. Istausu bin nisa'i khaira, misalnya begitu ya. Kalau kepada bapak-bapaknya, kalau kamu mau nasihati kata Rasul, nasihati dengan cara yang baik. Lah, perintah ini udah lulus kira-kira gak? Belum tentu belum lulus. Kalau sering setiap hari marah-marah kan gitu ya. Istausu bin nisa'i khaira, perintahkan nasihati istrimu dengan cara yang baik. Atau misalnya ibu-ibu ya, diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada suami. Ada yang bertanya, Pak, suatu hari ada yang nanya kepada saya, Ustadz katanya, boleh Kak ngomeli suami katanya, ngomel kepada suami, boleh Pak ya? Gitu. Saya nanya balik, boleh nggak Bu ngomeli orang tua? Oh nggak boleh, kenapa nggak boleh? Karena perintah Allah di dalam Al-Quran, iya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik. Dilanjutkan nanti wala tanharhuma wala taqul lahuma uffin. Jangan berbuat menampilkan wajah yang tidak nyaman, kan begitu. Nah, sekarang begini. Bu, ini ibu-ibu ya. Kalau ke orang tua nggak boleh apa namanya? Nggak boleh ngomel ya. Kira-kira di posisi seorang perempuan, suami di hadapan dia, antara ibu dengan suami lebih tinggi mana? Lebih tinggi suami gitu. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya perempuan boleh bersujud kepada manusia, niscaya bersujudnya kepada suami. Artinya kalau kepada ibu saja nggak boleh, apalagi kepada suami. Ini nggak enak bagi ibu-ibu ya, tapi enak bagi suami. Gitu ya. Cocok ini Ustaz. Gitu ya. Tapi Rasul, maka ujian yang pasti setiap hari itu dua soal ujian ini pasti. Satu soal perintah, yang kedua soal larangan. Itu pasti setiap hari. Yang harus kita hadapi untuk apakah kita akan lulus atau tidak. Nah pertanyaannya, masalahnya, kenapa banyak orang yang nggak lulus? Ya karena nggak belajar. Dapat nilai rapot merah karena tidak belajar, tidak tahu gitu ya. Contoh misalnya bagi bapak-bapak, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha radiya minha akhar. Sabda Rasul SAW. Ini larangan. Janganlah seorang mukmin laki-laki, maksudnya suami, gitu ya, mencela mukminah perempuan, maksudnya istri. Nabi pesannya di sini melihat posisi suami sebagai seorang mukmin. Lalu mengajarkan kita melihat sebagai istri sebagai seorang mukminah, gitu ya. Dan orang mukmin itu bersaudara, gitu loh. Orang mukmin kalau bersaudara itu kira-kira banyak tengkarnya enggak? Enggak gitu loh. Makanya yang bersaudara itu hanya orang mukmin gitu. Kalau dia sudah tidak bersaudara berarti sisi kemukminannya nurun bukan hilang. Turun gitu loh. Karena kita ada asal mukminnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu asal dasar mukminnya gitu loh. Tapi penyempurna imannya adalah amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka Rasul SAW bersabda kepada khusus kaum bapak, la yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang bapak laki-laki mukmin mencela istri yang mukminah, gitu loh. Kira-kira lulus nggak ini? Kadang lulus, ya. Kalau nggak belajar itu bukan hanya mendengarkan begini loh Pak. Setelah ini belajar melawan diri sendiri gitu loh. Maka Rasulullah SAW bersabda, in kariha minha, kalau engkau tidak suka kepada sifat sebagian istrimu, radhiya minha akhar, maka engkau suka kepada sebagian sifat yang lain. Nah ini yang harus kita renung-renungkan setiap hari. Apalagi perintah Allah Pak, yang setiap saat, setiap hari bisa. Kalau dalam bisnis misalnya gitu ya, dalam bisnis jangan menyembunyikan aib kan gitu.
Oh, sekarang luar biasa Pak ya. Sampean pesen online yang datang bata, gitu ya. Yang datang tidak jelas kan. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan. Kita setiap hari pasti diuji dua hal ini, yaitu perintah Allah dan larangan Allah. Dan perintah Allah yang paling utama adalah perintah sholat lima waktu. Perintah sholat 5 waktu. Kalau ini sudah selesai dalam urusan, makanya istilahnya poros kehidupannya itu disebut dalam perintah sholat 5 waktu. Dan alhamdulillah kita setiap hari bisa hadir di Masjid Al-Falah dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Yang ketiga, Pak. Kira-kira soalnya apa, Pak? Yang ketiga. Yang pertama soalnya apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang wajib. Yang kedua adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan. Dan ini yang paling disenangi oleh Allah. Jadi kalau kita, dan itu dasar disebut seseorang disebut takwa, itu yang dua perintah ini. Dasarnya. Seseorang disebut bertakwa kepada Allah kalau lulus di dalam melaksanakan 2 soal ujian. Nah, soal PR ini ya. Yaitu dasar pertama adalah melaksanakan, kalau khotib sampean mendengar, kan kalau khotib Jumat sudah mulai ngantuk-ngantuk kan. Nah, khotib berkata, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa maksudnya? Takwa yaitu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kan begitu. Sambil-sambian mulai tenggelam gitu ya. Saya kalau ada ungkapan gitu, kalau nggak bisa tidur gampang datang aja sholat Jumat, insya Allah aman gitu ya. Nanti jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait dengan masalah ini nanti turunannya dari yang wajib menjadi sunnah gitu deh. Makanya dalam hadis qudsi, standar menjadi kekasih Allah itu standar minimalnya adalah lulus dalam ujian perintah dan larangan. Maka disebutkan oleh Nabi, wa ma yataqarrabu 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu mimma iftaradtuhu alaih. Dan tidaklah seseorang bertaqarrub kepadaku, dan ini hadis wali. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Hadis wali, Pak. Hadis wali Allah. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, orang yang dekat dengan Allah, faqad adantuhu bil harbi. Aku umumkan perang kepada orang tersebut. Apa standar wali yang tadi disebutkan wali Allah? Wa ma yataqarrabu 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu mimma iftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba yang wali tadi ini bertakarrub kepadaku, dia itu bertakarrub dengan yang fardu. Fardu itu berarti perintah dan larangan, Pak. Fardu itu sesuatu yang harus dikerjakan dan harus dijauhi. Maka kata Rasul SAW disebutkan, yang paling ahabbu mimma iftaratuhu, yang paling disenangi oleh Allah adalah yang fardu-fardu tadi. Tetapi kalau itu meningkat, tidak hanya yang fardu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Kalau orang tersebut sudah lulus dalam hal yang fardu gitu ya, lalu dilanjutkan dengan yang sunnah-sunnah, ya, senang yang sunnah-sunnah, maka orang tersebut telah aku senangi. Apa bedanya, Pak? Kalau yang fardu itu seorang hamba mengerjakan yang fardu itu, yang disenangi itu perbuatannya. Yang disenangi oleh Allah perbuatannya, belum orangnya. Tapi kalau seseorang telah selesai dalam melaksanakan yang fardu dan melanjutkan yang sunnah-sunnah, atau menjauhi yang lawannya yang sunnah, Pak, makruh-makruh gitu ya, atau subhat-subhat gitu ya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, kata Allah dalam hadis qudsi ini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Aku akan mencintai dia, jadi orangnya. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai dia, ini keren, Pak. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, seluruh aktivitas gerak badannya itu otomatis
pada hal-hal yang disenangi oleh Allah. Otomatis, Pak. Yaitu senang ke majelis taklim. Otomatis. Jadi sekarang nggak mikir lagi gitu loh. Langsung set gampang. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu soal ujian yang kedua. Yang kedua yaitu yang perintah Allah dan larangan. Nah, soal ujian yang ketiga apa, Pak? Soal ujian yang ketiga, kita setiap hari yaitu diuji dengan nikmat. Ya. Maka diuji dengan nikmat untuk dilihat respon amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian dengan berbagai nikmat tersebut, siapa yang paling baik amalnya dengan nikmat tersebut. Alhamdulillah Ustaz lulus jadi P3K. Alhamdulillah dapat nikmat. Alhamdulillah Ustaz lulus jadi MA Jampitsus. Ya, alhamdulillah lulus. Iya, kan kemarin dipecat. Jadi alhamdulillah saya naik sekarang. Saya yang diangkat sekarang. Nah, diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah nanti dengan jabatan tersebut akan menjadi amal kebaikan? Ya, makanya saya pernah, alhamdulillah Ustadz, saya lulus jadi bupati, jadi gubernur. Wes keren. Tapi ini keren loh, Pak. Kalau bisa maksimal dengan, karena nanti ketika naungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, itu yang pertama diberi naungan itu para pejabat loh, Pak. Sampai jangan terlalu benci sama pejabat. Gitu loh. Yang diberi naungan pertama kali itu nanti adalah para pejabat, imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Nah, dan pemimpin yang adil itu keren. Kenapa? Karena dampak dari seluruh kebijakannya sangat terasa manfaatnya oleh jutaan rakyat. Ya, jutaan rakyat gitu loh. Di negara kita, kalau ada di negara kita. Ya, kalau ada. Mudah-mudahan ada. Kalaupun tidak, ya anak kita disiapkan. Ya, kan kita sudah dijemput sama mereka oleh malaikat. Nah, itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang ketiga ini tidak mudah. Ya. Diberikan yang kedua, misalnya, alhamdulillah Ustaz, bisnis saya lancar. Ya, bisnis saya lancar. Nilainya sehari ini dapat keuntungan miliaran, ratusan miliar. Pertanyaannya untuk apa? Ratusan miliar itu. Maka kalau orang diberikan ujian nikmat lalu serakah, ya, bahasa Qur'annya orang yang serakah itu, kesenangan orang serakah itu cuma satu, jama'a malau wa'addada. Kesenangan orang serakah itu cuma satu, jama'a malau wa'addada, seneng ngumpulin dan seneng angka. Iya, seneng angka ya, hitung gitu loh. Coba tanya ke orang yang koruptor itu. Makanya ada yang nyesel sekali ditangkap korupsinya sedikit gitu loh. Nyesel dia. Saya dihukum sekian tahun dan itu sekian tahun padahal korupsinya lebih besar dari saya. Nyesel saya dulu. Ya. Nah, orang itu, Pak, hanya seneng angkanya saja. Kalau dia tidak tahu cara menggunakan hartanya. Ya. Misalnya sekarang perusahaannya dapat 1 triliun, kemudian naik berikutnya 2 triliun. Senang angkanya saja. Dia mungkin sudah tidak menikmati seluruh harta yang Allah berikan. Makanya luar biasa, saya ketemu pengusaha yang bangun pesantren itu. Udah Ustaz, ini sudah seluruh harta saya all out keluarkan untuk pesantren. Untuk biaya pesantrennya jangan ada yang kembali ke saya. Silahkan dikelola. Nanti sampean ketik di di Instagram Hibatullah IBS. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah 35 santri angkatan kedua ini. Ya, tahun ke depan insyaallah sekitar 50-an insyaallah. Itu jemaah sekalian, itu orang yang lulus ujian. Dan kita kalau mohon maaf nih, kalau membaca sirah Nabi, sirah sahabat, sedekahnya kita, cara mereka mensyukuri nikmat harta, nikmat yang Allah berikan itu, kayak mustahil gitu loh Pak. Dalam hidup ini terjadi itu kayak mustahil.
Gimana nggak mustahil gitu? Kalau Abu Bakar bisa mensedekahkan seluruh hartanya, mustahil nggak dalam kehidupan sekarang? Mustahil. Saya kemarin ketemu Ustadz dari Riau. Ustadz katanya, kita kadang-kadang ngomong akidah yang kokoh. Akidah yang kokoh. Harus tauhid yang kokoh. Tapi giliran yakin Allah itu maha memberi rizki dan memberikan rizki kepada kita. Nggak yakin loh Ustaz. Loh buktinya gini. Sambian ini penting. Sambian naruh harta di bank. Di bank, punya harta duit di bank. Itu merasa aman kan? Merasa tenang hidupnya. Giliran naruh harta kepada Allah. Nggak tenang hidupnya gitu loh. Bener nggak? Padahal harta kita dititipkan kepada Ar-Razzaq yang ngasih rezeki. Kalau dititip bank, sekarang ditilep sama direktur banknya. Ada permohonan fiktif sampai 900 permohonan. Yang ngerjain adalah kepala banknya. Tapi kita tenang saja. Tapi giliran uang kita dititip kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau dititip kepada Allah, Allah tidak memberi kita kalau lagi kita butuh. Pasti Nah, tapi urusan keyakinan katanya tauhidnya harus kuat. Tapi dalam hal ini enggak kuat. Ini juga ngomong kepada saya, tidak hanya ngomong ke sampean. Karena saya juga belum tentu sekuat itu gitu loh. Iya benar juga Ustaz. Was-was tiap hari enggak punya duit gitu loh. Nah, ini yang harus kita renung-renungkan. Cuma gitu Pak, kalau orang punya harta, diuji dengan nikmat, itu sebenarnya Allah ingin melihat kita apa Pak? Kalau diuji dengan nikmat, Allah ingin melihat kita apa? Bersyukur gitu ya? Cuma Pak, orang bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan itu, syaratnya harus bersabar. Gak bisa. Cuma sabarnya berbeda dengan sabarnya orang yang diuji dengan musibah. Kira-kira sabarnya apa? Sabar kan ada berapa Pak? Sabar terhadap perintah Allah. Ada 3 ya. Sabar terhadap larangan Allah. Nah itu yang pertama tadi. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Gitu ya. Kira-kira sabarnya orang syukur itu sabar yang mana? Sabarnya orang yang dikasih harta banyak, kaya, itu untuk bisa bersyukur sabar di yang mana? Di antara 3 sabar ini, sabar yang mana? Ya nggak mungkin bukan musibah Pak. Dia banyak nikmat kok. Sabar yang dimaui sebelum bersyukur itu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan sabar dalam melaksanakan larangan Allah. Itu sabarnya orang kaya. Karena kalau orang kaya, mohon maaf nih, kalau sampean punya duit banyak, maunya banyak nggak? Oh banyak. Kira-kira kemauannya itu selalu selaras nggak dengan Allah atau enggak kan? Nah kalau sampean pingin tahu bagaimana orang kaya mencari kesenangan Pak. Itu kemarin Phil Epstein. Itu kan ceritanya orang terkaya dunia mengekspresikan kesenangan mereka di sebuah pulau. Ya, yang pulau itu sudah orangnya yang punya sudah meninggal, ternyata adalah bidikan Israel kan gitu ya. Jadi file-file mereka yang ada di rumah itu disimpan untuk menjadi pegangan dan ancaman bagi para pemimpin-pemimpin gitu loh. Karena itu aib mereka gitu ya. Nah, mereka apa yang dikerjakan oleh mereka? Mereka main anak kecil, ya coba lihat. Yang tidak terbayang oleh orang-orang biasa. Itu yang mereka lakukan. Makanya orang yang kalau sudah diberikan kenikmatan, sabarnya itu 2. 1, sabar melaksanakan perintah Allah. Lalu dia bisa bersyukur. Atau sabar melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, menjauhi. Kalau jadi hakim Pak, kira-kira sabarnya sabar dalam hal syukur. Jadi hakim itu syaratnya sabar kan? Sabar dalam hal apa Pak? Iya. Sogokannya itu loh. Yang lewat belakang itu loh Pak. Yang harus disabari. Makanya ada
anggota DPR ngomong, Ustadz, gaji kami kecil, Ustadz. Tapi duit di awang-awang ini loh, Ustadz, seleweran. Gitu loh. Yang nggak jelas itu. Duit di awang-awang berseliweran. Nah itu yang harus, makanya kalau orang kaya, kalau pingin bisa bersyukur dengan baik, syaratnya sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi, karena sangat potensi yang orang-orang yang diberikan nikmat itu untuk melanggar perintah Allah. Sangat potensi dibandingkan orang yang miskin, gitu ya. Yang terakhir. Ujian yang terakhir apa namanya? Soal ujian yang terakhir. Yaitu apa Pak? Diuji dengan musibah. Seluruh 4 soal ini bermuara kepada satu jawaban. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku mengujimu untuk melihat amal yang terbaik dari kamu. Tetapi saya ungkapkan lagi, mudah-mudahan masih ingat ya. Orang bisa bersabar dengan musibah. Itu syaratnya harus bersyukur. Tapi syukurnya berbeda dengan syukurnya orang kaya. Oke, saya tanya. Kalau syukurnya orang diberikan nikmat, itu syukur atas nikmat yang datang. Bener gak? Alhamdulillah ya. Omset hari ini alhamdulillah. Tapi harus sabar. Karena duit yang banyak membuat keinginanmu bertambah juga dan bisa melampaui perintah dan larangan Allah, maka syaratnya harus bersabar. Tapi sabarnya orang yang diberikan ujian musibah oleh Allah, syukurnya berbeda dengan syukurnya orang yang kaya, yang diberikan nikmat. Kira-kira syukurnya apa Pak? Kalau sampean dikasih musibah ini, misalnya musibah Nabi Ayub, harta habis, anak meninggal, ya, misalnya begitu ya. Tetapi masih bisa bersyukur. Syukurnya masih bisa bersabar. Syukurnya Nabi Ayub yang bisa bersyukur itu, di bawahnya lapisan sebelum muncul syukur, itu dia lapisan sebelum muncul sabar, dia itu syukur dulu. Tapi berbeda syukurnya dengan orang yang mendapatkan nikmat. Apa kira-kira Pak? Saya ketengahkan ungkapan Syekh Mutawalli Asy'arawi yang sangat masyhur. Kata beliau, banyak orang bersyukur ketika nikmat datang. Tapi jarang orang bersyukur atas nikmat yang tidak pergi. Jarang orang mensyukuri nikmat yang tidak pergi. Ada nggak hari ini sampean misalnya mohon maaf, ada orang rumahnya kebakaran, hancur semua. Gitu ya? Kayak di Gaza gitu ya? Semua hancur semua. Tapi dia ditanya, ya qadarullah, takdir Allah, semua semakin kebaikan. Mereka tersenyum. Makanya orang-orang Gaza itu membuat orang-orang barat Amerika, banyak orang masuk Islam melihat ketangguhan orang Gaza, masih bisa tersenyum. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Bisa bersyukur gitu itu. Orang bisa, kan kelihatan Pak ya, sabarnya orang ini. Tapi karena dia di bawah sabar, di balik sabar itu ada filosofi syukur yang dia terapkan. Apa syukurnya? Mensyukuri nikmat yang tidak hilang pada dirinya. Maka kalau orang ingin sabar dalam hidupnya, maka dia harus melihat nikmat yang tidak hilang pada diri kita. Dikisahkan ada seorang sahabat Rasul berangkat ke mana Pak? Ke Palestina Pak, dari Madinah Pak. Di tengah jalan kakinya itu tertusuk duri, bengkak. Nyampe di Palestina, di Syam, itu dibawa ke tabib, ke dokter, kata tabib, kaki Anda harus diamputasi. Apa yang keluar Pak dari lisannya? Kalau kita, apa? Diamputasi? Kan gitu ya. Kalau ini yang keluar Pak, alhamdulillah ya Allah, Engkau karuniakan aku 2 tangan, Engkau karuniakan aku 2 kaki. Sekarang Engkau mau ambil satu dariku, ya silakan, aku ridho. Apa yang dia bisa membuat dia sabar? Alhamdulillah atas 2 tangan, gitu ya. Alhamdulillah atas 2 kaki. Yang diambil sekarang cuma 1, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Lalu dia bisa bersabar. Karena dia lapisan awalnya adalah syukur. Saat sedang mau diamputasi, putranya itu, dia bawa putra kecil, terinjak kuda. Meninggal, Pak. Pak, anak sampean meninggal terinjak kuda. Apa kalimatnya, Pak? Alhamdulillah ya Allah, Engkau karuniakan kepadaku 6 orang anak. Engkau ambil 1 dariku. Gak apa-apa, aku ridho. Gitu. Orang ini bisa sabar sebabnya apa? Alhamdulillah terhadap nikmat yang tidak hilang. Itu rumusnya, Pak. Yang kalau ini kita terapkan 4 soal ujian ini dalam kehidupan kita, kita akan menjadi enak, santai. Gitu ya. Dalam kondisi apapun wajah kita tetap senyum. Tetap melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Maka 4 soal ujian ini menunggu kita dalam bentuk 1 jawaban. Apa jawabannya? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Hari ini kita alhamdulillah hidup. Untuk apa hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian ya siapa yang amalnya paling baik. Berarti menguji kita dengan 4 soal ujian untuk melihat 1 respon kita, yaitu berupa amal kebaikan. Itu kira-kira jemaah sekalian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menjadikan kita lebih semangat untuk bermajelis ilmu agar kita mampu menjawab soal-soal ujian setiap hari dan nilai rapot kita tidak merah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup demikian dan saya nanti akan kembali lagi ke Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.